Selamat malam Pak Peri. Iya, selamat malam. Malam ini kita akan membahas kembali terkait dengan perbincangan defisit anggaran yang 3,5 T yang masih saat ini belum selesai. Iya. Nah, ditambah lagi ada isu terbaru bahwa Bapak Gubernur dan Bapak SF Arianto ini terjadi pecah kongsi. Oh gitu. Iya, atau tidak solid. Menurut Bapak ini bagaimana kondisi seperti ini yang sudah pecah dan tentu akan menambah kerumitan bagi Provinsi Riau. Nah, bagaimana menurut Bapak dampak dari pembangunan Riau ini pada saat ini dengan adanya perbincangan defisit anggaran dan perbincangan juga untuk SF, Bapak SF Arianto dan Bapak Gubernur yang tidak solid lagi? Iya. Ya. Oke. Jadi begini, ini memang menjadi satu masalah yang kompleks ya. Dan apapun itu, yang namanya gubernur sama wakil gubernur, kedua-dua tokoh ini kan sebenarnya adalah diharapkan masyarakat Riau dapat membawa Riau ini menjadi lebih baik 5 tahun ke depan, kan begitu ya. Tetapi kalau kita melihat gejala hari ini, apa yang menjadi perbincangan publik, dikabarkan bahwa Gubernur Riau Abdul Wahid bersama wakilnya Pak SF Arianto sedang dalam posisi tidak baik-baik saja, ya. Artinya ada hubungan komunikasi di antara kedua tokoh ini yang sedang retak atau bahkan mungkin sudah pecah. Ya, itu indikasinya adalah kalau kita perhatikan di saat kunjungan atau perjalanan tugas dan dinas dari gubernur, tidak lagi kita melibatkan Pak SF Arianto selaku wakilnya. Biasanya kita melihat kedua tokoh ini selalu bersamaan, ya. Artinya menunjukkan ke masyarakatnya bahwa mereka solid untuk Riau ini. Tapi hari ini kita nggak melihat itu lagi. Nah, jadi kita bisa memaklumi bahwa rubrik yang dibangun oleh masyarakat di dalam perbincangan publik terkait dengan katanya ya bahwa tidak solidnya gubernur dan wakil gubernur atau bahkan sudah pecah kongsi, itu dapat dipahami berdasarkan indikator tadi. Nah, jadi artinya kalau ditanya bagaimana dampaknya dari kondisi seperti ini kepada pembangunan Riau ke depan, ya sangat berdampak. Ya sangat berdampak sekali. Bagaimana mau berjalan suatu program dengan baik dan maksimal ya kalau para pemimpinnya sendiri di dalam mengambil suatu kebijakan dan keputusan ya, baik itu politik anggarannya maupun keputusannya untuk dalam rangka memberikan kebijakan pembangunan, itu tentu akan menjadi kendala tersendiri. Ketika koordinasi dan komunikasi terputus dan tidak lagi kondusif, maka dengan sendirinya akan menyebabkan ini namanya distorsi komunikasi. Jadi terjadi distorsi, akibatnya dampaknya adalah pembangunan penyerapan anggaran untuk dalam rangka program pemerintah yang berhubungan dengan layanan masyarakat, ini pastinya akan terkendala. Nah, itu sudah pasti ya, jadi terjawab apa hubungan dan dampaknya dari ketidaksolidan ini ya. Jadi yang kedua, berbicara mengenai defisit anggaran yang sampai 3,5 triliun itu, yaitu tunda bayar dengan defisit ya. Ini menjadi persoalan justru yang paling pelik gitu ya. Ini sangat pelik. Kenapa? Karena ketika kemudian ada tunda bayar yang berjumlah sangat dahsyat ya. Tetapi kemudian di sisi lain ya kita melihat bahwa program-program setiap OPD ya, program-program pemerintah yang ada di semua OPD ini harus tetap berjalan. Sementara di sisi lain ada tunda bayar. Ya, ini akan melahirkan suatu keterpurukan sendiri karena tidak mungkin layanan masyarakat itu dan pembangunan infrastruktur misalnya, kesehatan misalnya, pendidikan misalnya, ya bantuan sosial misalnya gitu ya, tidak dijalankan, alangkah tidak mungkin. Nah, artinya apa? Di depan mata kita akibat dampak daripada defisit ini sudah kita bayangkan problem yang terjadi, yaitu layanan publik dan kebutuhan masyarakat tidak akan terpenuhi oleh karena defisit ini. Di sisi lain kemudian perlu dipertanyakan soal defisit ini kebenarannya. Nah, seperti pernah saya katakan,
pemerintah yaitu Gubernur Riau ya bersama inspektorat harus libatkan para ahli di sini, baik dari penegak hukum, baik dari auditor ya, audit misalnya BPK dan BPKP, untuk mencari tahu dan mengaudit dan melakukan satu inspeksi ya, inspeksi yang objektif. Apakah benar defisit itu terjadi? Lalu kalau ada terjadi seperti tunda bayar, bagaimana kemudian bisa terjadi sebesar itu, sementara semua yang namanya program pembangunan dan mata anggaran itu kan sudah dilakukan melalui proses tahapan yang sangat lama, yaitu ada mulai dari musrenbang, ada mulai dari proses pembahasan anggaran, ada PPA, ada PPAS, dan ada KUA ya. Jadi kebijakan kebijakan untuk anggaran sementara semua kan sudah dirapatkan di DPRD. Jadi harusnya semestinya tidak mungkin ada terjadi satu misunderstanding di dalam para pemangku kepentingan atau kepada pemangku jabatan. Tidak mungkin ada sampai ada misunderstanding yang kemudian melahirkan terjadinya defisit. Kalau bukan tindakan kesengajaan. Teorinya dari mana gitu loh. Cobalah kita rujuk dari teori-teori dalam penganggaran, proses penganggaran di pemerintahan. Itu semua regulasinya kan sudah jelas. Semua regulasi itu sepanjang ditaati dan dilaksanakan, saya pikir misunderstanding dan kemudian miskomunikasi, lalu melahirkan perspektif yang berbeda sampai melahirkan defisit sampai 3,5 triliun gitu, itu mustahil bisa. Jadi alangkah bodohnya para pejabat ini jika itu terjadi. Jadi yang namanya human error, yang namanya kurang salur gitu ya, misalnya dana dari pusat kurang, dana transfer, kemudian PAD kita yang kurang optimal, kurang maksimal, itu kan tidak mungkin sampai sebesar itu. Nah, apapun itu seperti saya katakan kan bisa dilakukan inspeksi dan audit ya, mendatangkan para ahli-ahlinya secara objektif supaya kebenaran soal tunda bayar dan defisit ini tidak menjadi kemudian bahan permainan kata-kata seperti yang barusan kita dengar dari Pak Wakil Gubernur Pak Esperanto mengatakan bahwa itu tidak benar, melainkan defisit itu hanya sebesar 132 miliar. Buset, ini kan sudah menjadi suatu menambah masalah baru. Jadi apakah Pak Esep berani mengatakan bahwa semua pernyataan-pernyataan selama ini baik oleh Gubernur Wahid yang mengatakan bahwa tunda bayar itu nyata dan sudah dihitung, apakah itu hoax? Apakah itu pembohongan atau kebodohan dari Pak Wahid? Dan tidak mungkin. Yang bodoh ini siapa? Pak Wahid yang bodoh atau Pak SF yang pintar bersilat lidah? Akan begitu kan? Nah, jadi oleh karena itu harapan kita adalah ini segera diakhiri dan ditegakkan hukum. Saya lebih condong kepada penegakan hukum. Karena itu sudah sesuatu yang mustahil terjadi ya. Jadi Pak Wahid selaku gubernur juga saya berharap jangan kemudian hanya menggoreng-goreng ini di dalam ranah publik. Karena solusinya bukan seperti itu. Kalau memang Pak Wahid ingin ini segera clear and clean, ya, segera lakukan suatu sikap jelas, yaitu libatkan penegak hukum di sini. Hadirkan, minta secara khusus pihak penegak hukum, ya, yang didampingi oleh inspektorat, ya, untuk mengaudit ini secara objektif dan diawasi, gitu loh. Kalau memang ini ternyata adalah suatu penyimpangan sejak dari kesepakatan anggaran yang sudah melalui rapat-rapat pada saat itu, ada di situ kesengajaan pelanggaran perbuatan melawan hukum, ya, penganggaran yang ilegal gitu ya. Ya ini sudah jelas ranah hukum. Jadi jelas, jadi nanti Pak Wahid selaku gubernur segera dapat kemudian mengambil jalan solusinya seperti apa supaya bisa menutupi defisit ini, ya, karena apa? Seluruh layanan publik di OPD terkait tidak boleh tidak berjalan. Ini dampaknya nanti ke masyarakat. Pak Wahid di sini harus cepat mengambil keputusan, jangan digoreng-goreng aja dengan statement-statement di publik, tidak perlu gitu. Langsung ambil tindakan, karena ini kan sudah bukan cerita baru lagi gitu loh. Jangan diumpan-umpan sampai akhirnya Pak Esperanto mengatakan tidak benar. Karena Pak Irianto pun mendengarnya sudah pusing kepalanya kan gitu kan. Nah akhirnya dibilanglah seperti itu gitu loh. Jadi Pak Wahid juga harus segera ini di follow up secara konkret. Karena siapapun sudah mencurigai, bukan hanya Pak Wahid, seluruh masyarakat Riau ini mendengar, semua udah curiga.
gitu loh. Jadi segera langsung ambil langkah konkret yang bertanggung jawab. Serahkan ini kepada penegak hukum, kepada para ahlinya, biar secara objektif. Kemudian Pak Wahid lakukan jalankan tugas-tugas sehari-harinya dengan baik. Gak usah itu yang diurusi tiap hari, tapi nggak ada langkah konkret, kan percuma gitu loh. Melahirkan gejolak dan kegaduhan justru, ya kan. Sementara masyarakat Riau di sini kan berharap sudah memilih Pak Wahid dan Pak Esep Iya. untuk pembangunan Riau Iya. 5 tahun ke depan. Namun yang terjadi saat ini, mengurus defisit ini juga belum terselesaikan. belum terus, apalagi yang lain. Iya, apalagi yang lain. Karena masalah Riau ini masih banyak, jalan-jalan di mana-mana juga sudah rusak. Iya kan? Iya, tentu masyarakat Iya. di sini berpersepsi bahwa tidak ada pembangunan bisa jadi. Nah ini, jadi taunya orang ini kesannya hanya ribut-ribut gitu loh. Jadi nggak perlu ribut sebenarnya, karena soal informasi defisit ini dari sebelum mereka dilantik jadi gubernur dan wakil gubernur sudah muncul ke permukaan. Bahkan di saat munculnya ini, pada saat itu sudah bisa juga ini langsung dibawa ke ranah hukum. Karena informasi ini bukan kaleng-kaleng gitu loh. Jadi itu saya lihat di dalam eksekusi dari Pak Wahid ini lambat. Malah kesannya menggoreng-goreng di ruang publik tanpa ada tujuan yang jelas. Buat apa? Harusnya begitu gitu loh. Karena negara kita negara hukum, kepastian hukum itu harus tetap kita kedepankan. Kan begitu. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan. Ya, baik. Terima kasih Pak Peri atas informasi dan tanggapannya. Selamat malam. Selamat.